LDK Waska Bersatu siarkan Islam, Mumtaz, Allahu Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan janji saya di beberapa hari yang lalu bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari tokoh sebelumnya, yang awalnya itu tokoh yang saya bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan kali ini kita akan membahas tokoh Quraisy yang menerima dakwah Nabi Muhammad yang bernama Utsman bin Affan. Nah, baik teman-teman sekalian, kita bahas dulu dari dasarnya bahwa Utsman bin Affan ini lahir di tahun 576 Masehi. Ya. 5 tahun setelah pasukan bergajah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, ya, ataupun 5 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir di tahun 571 Masehi. Sedangkan Utsman bin Affan beda 5 tahun, ya, 576 Masehi. Nah, nama lengkap dari Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Manaf. Nah, Utsman bin Affan dikisahkan ketika dia masuk Islamnya itu di umur yang ke-35 tahun. Ya, ketika Nabi sudah memberikan informasi tentang kerasulannya di umur yang ke-40 tahun, ya, Abu Bakar menerima. Abu Bakar menyampaikan informasi kepada sahabat-sahabatnya. Salah satu sahabat dari Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Jadi masuknya Utsman bin Affan ke dalam Islam lewat Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar memberikan pesan, informasi, dan ketika itu juga Utsman bin Affan menerima apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, langsung menemui Rasul dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, Utsman bin Affan itu sama gitu, kayak Nabi gitu kan, kayak sahabat-sahabat lainnya, ada tekanan-tekanan yang dia alami. Nah, tekanan ini ya, ditujukan atau dibuat oleh pamannya sendiri, yaitu Hakam bin Abil As. Ya, Hakam bin Abil As ini adalah pamannya Utsman bin Affan yang tidak setuju bahwa Utsman bin Affan ini masuk Islam, sehingga dia sempat menyiksa Utsman, ya. Tapi Utsman tidak peduli dengan hal itu. Dia tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Utsman bin Affan ini memiliki julukan, yaitu Zun Nurain, ya, 2 cahaya. Nah, maksud julukan ini adalah Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Ya. Tapi Utsman bin Affan ini menikahinya secara beruntutan. Pertama dia menikahi Ruqayyah, ketika Ruqayyah wafat, ya, dia menikahi putri yang lainnya yang bernama Ummu Kulsum. Itu ya julukan dari Utsman bin Affan, yaitu Zun Nurain. Nah, julukan yang lainnya juga adalah Sahib al-Hijratain, ya, sahabat yang hijrah ke 2 tempat. Jadi Utsman bin Affan itu pernah mengikuti hijrah baik dari Mekah ke Habasyi, ataupun hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, yang kita kenal sekarang adalah Madinah. Jadi dengan hal itu Utsman bin Affan ini memiliki julukan, ya, Dzunurain tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah Sahib al-Hijratain, hijrah ke 2 wilayah. Nah, Utsman bin Affan itu dikenal dengan seseorang atau sahabat Nabi yang begitu soleh. Sama seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan juga siap mengerahkan jiwa dan raganya untuk membela Nabi Muhammad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, membela Islam gitu. Nah, bentuk kesolehannya ini banyak kisah, ya, banyak sumber-sumber yang saya pelajari. Utsman bin Affan ketika masuk Islam, ya, di siang harinya dia gunakan untuk puasa. Dia gunakan untuk berpuasa. Di malam harinya dia gunakan untuk sholat.
sampai 2 rakaat sholat malamnya saja bisa menghabiskan malamnya karena banyaknya bacaan yang dibacakan dan banyaknya juga hafalan yang dibacakan ketika dia sholat. Terus juga selain itu Utsman bin Affan dia juga terkenal kesolehannya karena sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap harinya. Bahwa kesolehan Utsman bin Affan semakin lengkap dengan banyaknya amalan-amalan yang dia lakukan, sampai-sampai ketika wafatnya Utsman bin Affan dia sedang membaca Al-Quran. Nah, wafatnya Utsman bin Affan di sini ada yang menarik gitu ya. Utsman bin Affan pernah dinubuatkan oleh Nabi tentang wafatnya. Kata Nabi Utsman, sampaikanlah kepada Utsman bahwa surga itu menantinya ya, tapi di sisi lain ada juga bencana yang akan menimpanya karena Utsman ini dibunuh ya oleh orang-orang yang tidak suka kepada Utsman bin Affan. Nah, kita jelaskan dulu nih ya bagaimana kisah wafatnya Utsman bin Affan karena ada yang menarik. Nah, di sini ada kaitan antara kematian wafatnya Utsman bin Affan dengan tokoh munafik pada saat itu ya. Tokoh munafik ini bernama Abdullah bin Saba ya. Dia memprovokasi ya sahabat-sahabat yang ada di Madinah tentang kebobrokan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dia memprovokasi sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib ya untuk menumbangkan kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, Ali bin Abi Thalib dia tahu ini bahaya sehingga sempalan atau kaum yang mengikuti Abdullah bin Saba ini sebagiannya ada yang ditumpas gitu. Tapi orang-orang yang selamat, Abdullah bin Saba selamat, terus juga orang-orang yang mengikutinya juga selamat. Dia hijrah ya, dia pindah nih dari Madinah sampai nantinya ke Irak. Di Irak diprovokasiin lagi ya tentang kebobrokan kekhilafahan Utsman bin Affan ya. Ketika sudah diprovokasi dan lain sebagainya, Utsman bin Affan memberikan pesan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, jangan mudah terprovokasi. Kalau memang kita ada masalah, kita diskusi, kata Utsman seperti itu. Tapi provokasi dari Abdullah bin Saba ini itu begitu kuat sehingga dia bisa mengumpulkan massa, ribuan massa bisa dikumpulkan yang dari Irak datang ke Madinah, yang di Madinah dia juga mengepung rumah Utsman bin Affan. Dan di rumah Utsman bin Affan dalam pengepungan tersebut gitu ya. Di situ ada sahabat-sahabat juga ya. Ada anaknya Abu Bakar, ada anaknya Umar bin Khattab yaitu Ibnu Umar. Terus juga ada cucunya Nabi, ada Hasan dan juga Husain. Terus juga ada Abu Hurairah ya dan lain sebagainya. Di situ ada sahabat-sahabat Nabi. Ketika ada pengepungan, anak dari Abu Bakar, anak dari Umar bin Khattab yaitu Ibnu Umar, dia menyampaikan kepada Utsman bin Affan, wahai khalifah, di depanmu ini adalah saya gitu. Perintahkanlah kepada saya untuk menyerang orang-orang yang ingin mengepungmu. Tapi kata Utsman, semoga Allah memberikan rahmat kepada keluarga ya dan juga saudara-saudara dari Umar bin Khattab. Gitu. Jadi Utsman bin Affan itu tidak ingin adanya pertumpahan darah. Gitu. Terus juga ada riwayat dari Abu Hurairah, yang Abu Hurairah juga ada di tempat, maksudnya di rumah Utsman bin Affan pada saat itu. Nah, dia menyampaikan ketika kondisi pengepungan yang ada di luar dari rumah Utsman bin Affan itu udah banyak orang, sehingga salah satu panah itu dilesatkan ke dalam rumahnya Utsman bin Affan. Nah, dari sahabat-sahabat ada yang terkena, sehingga Abu Hurairah juga marah ya. Dia bilang ke Utsman bin Affan, kita harus membela gitu. Ini sahabat kita sudah ada yang terkena panah. Tapi kata Utsman bin Affan, ya
saya tidak ingin adanya pertumpahan darah. Gitu. Ya, jadi para sahabat ada keinginan untuk memberikan perlawanan, tapi Utsman bin Affan tidak ingin ada pertumpahan darah, karena yang diarah itu adalah Utsman bin Affannya gitu. Yang ingin dibunuh itu Utsman bin Affannya gitu. Nah, ketika mereka sudah siap mengepung, masuklah para pengepung ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba, ya, tokoh munafik ini nih. Dia yang memprovokasi para sahabat-sahabat Nabi ataupun sahabat dari Utsman bin Affan. Ketika dalam pengepungan, dia nggak peduli gitu. Di situ ada cucunya Nabi, ada Hasan Husain gitu kan. Terus juga ada para sahabat Nabi, sampai anaknya Abu Bakar itu ada yang bernama Muhammad bin Abu Bakar, ya. Dia menarik jenggotnya Utsman bin Affan karena si Muhammad bin Abu Bakar ini dia sudah terprovokasi oleh seorang munafik tadi, namanya Abdullah bin Saba, karena provokasinya begitu kuat. Ditarik janggutnya sehingga Utsman bin Affan dia bilang, ya, wahai anaknya Abu Bakar, ayahmu itu telah memuliakan janggut saya, tapi kenapa kamu malah menariknya gitu? Ya, jikalau ayahmu melihat sikapmu sekarang kepada saya, pasti ayahmu juga akan bersedih. Nah, mendengar ucapan itu keluar dari lisannya Utsman bin Affan, anaknya Abu Bakar yaitu Muhammad bin Abu Bakar, seketika dia keluar dari rumahnya Utsman bin Affan, menangis sejadi-jadinya. Dia menyadari bahwa tindakannya itu salah. Nah, ketika dia sudah menyadari, dia masuk rumah lagi, tapi sebaliknya, yang awalnya itu ingin membunuh Utsman bin Affan, tapi malah melindungi dan menebas gitu ya, menggunakan pedangnya itu untuk menyerang orang-orang yang ingin membunuh Utsman bin Affan. Jadi malah sebaliknya, yang asalnya ingin membunuh malah melindungi Utsman bin Affan. Nah, pengepungan pertama itu Utsman bin Affan berhasil selamat gitu. Para pengepung tadi keluar dari rumahnya gitu kan, karena selamat tadi. Abdullah bin Saba selaku orang munafik pada saat itu yang memprovokasi para sahabat, dia merencanakan pengepungan yang kedua kalinya. Nah, ketika kedua kalinya, para sahabat tidak ada di rumahnya Utsman bin Affan. Keadaan Utsman bin Affan ini sedang membaca Al-Quran, sehingga masuklah para pengepung tadi. Ya, diriwayatkan pedangnya itu memutus jari-jari dari Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan bilang, ini jari yang pertama kali menulis Al-Quran, ya, menjadikan mushaf. Jadi Al-Quran itu suhuf, dituliskan kembali oleh Utsman bin Affan menjadi mushaf, menjadi kitab. Yang maksudnya yang kita bisa ambil dari situ, ya, wafatnya Utsman bin Affan itu tergolong syahid, kata Nabi. Dan dalam keadaan wafatnya pun sedang membaca Al-Quran. Dan itu bentuk dari kesolehan Utsman bin Affan. Di sisi lain, Utsman bin Affan ini, dia juga terkenal dengan kedermawanannya. Dan itu terbukti gitu. Ya, ketika peristiwa hijrah dari Mekah ke Yastrib, ke Madinah, di situ ada sebuah telaga milik Yahudi, ya, telaga milik Yahudi yang dibeli oleh Utsman bin Affan seharga 12.000 dirham, ya. Kalau nggak salah 1.000 dirhamnya itu kalau dirupiahkan 3 juta lah ya, sekitar itu. Nah, itu 12.000 dirham, lumayan banyak. Nah, telaga itu dibeli oleh Utsman bin Affan yang nantinya memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Nah, ketika Utsman bin Affan sudah menjadi khalifah, dia melakukan perencanaan untuk memperluas daerah Masjid Nabawi. Dia menyumbangkan 15.000 dinar. Terus juga mengerahkan 940 unta. Terus juga 60 ekor unta untuk kemaslahatan manfaat bagi kaum muslimin pada saat itu. Dan bukan hanya sampai di situ, kedermawanannya pun muncul ketika adanya peperangan. Yang peperangan ini dinamai dengan Perang Tabuk. Ada daerah yang bernama Tabuk, ya, yang letaknya itu di antara lembah Al-Qura
dan Syam, yang jarak dari perang Tabuk sampai ke Madinah, jaraknya itu adalah 778 km. Nah, kaum muslimin itu melawan bangsa Romawi pada saat itu. Nabi Muhammad berhasil mengumpulkan pasukan sampai 30.000 pasukan. Sedangkan Romawi tercatat sampai 40.000 pasukan. Nah, keadaan dalam perang Tabuk itu keadaan sedang krisis ekonomi, ya. Banyak ujian-ujian, ya, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh kaum muslimin ketika perang Tabuk. Nah, sebelum berangkatnya perang Tabuk, Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan suatu ceramah, ya, mengorbankan semangat kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Karena tugas Rasul, fungsi atau peranan Rasul, kalau kita baca gitu ya, di situ dijelaskan salah satunya adalah mengobarkan semangat perang, ya, sesuai dengan apa yang sudah tercantum di Al-Quran. Di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang ke-65. Ya ayuhan nabi yuharridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, kobarkanlah semangat berperang kepada kaum muslimin. Jadi nabi itu ketika ceramah dia memberikan semangat jihad kepada kaum muslimin sehingga meminta untuk melakukan dukungannya terhadap perjuangan ini. Ketika meminta dukungan kepada kaum muslimin, Utsman bin Affan mengangkat tangan siap gitu. Siap mengerahkan 100 unta dalam perjuangan Islam di perang Tabuk. Ya, sehingga Rasul bilang lagi, siapa yang ingin ya membantu perjuangan ini? Utsman bin Affan angkat tangan lagi, ya. Dia siap mengerahkan 100 ekor unta juga, ya, untuk perjuangan Islam di perang Tabuk. Nah, ketika Nabi turun mimbar satu tangga, dia memberikan pesan lagi, siapa yang ingin memberikan bantuan terhadap perjuangan ini. Utsman bin Affan bersegera mungkin pulang dari masjid, ya, dari tempat Nabi berceramah. Dia membawa bongkahan emas yang ditujukan untuk agar umat Islam itu bisa berjuang di jalan Allah melalui perang Tabuk, ya, supaya sukses lah intinya gitu. Jadi Utsman bin Affan ini dia mengerahkan jiwanya tapi juga mengerahkan hartanya di jalan Allah. Nah, itu kedermawanan dan kesolehan dari Utsman bin Affan yang bisa kita ambil gitu, yang nantinya bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Tapi jangan salah, Utsman bin Affan juga dia pandai berperang. Dia jago dalam perperangannya. Gitu. Dia mengikuti beberapa peperangan. Salah satunya tadi perang Tabuk gitu kan, perang Uhud, perang Khaybar dan lain sebagainya. Tapi pernah tidak mengikuti perang di perang Badar. Ya, kenapa tidak ikut perang? Karena Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan agar menjaga istrinya yang sedang sakit sampai akhir hayatnya. Jadi seperti itu keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang tokoh yang bernama Utsman bin Affan, baik dari kesolehannya, ya, ataupun dari kedermawannya yang bisa menginspirasi kita sebagai umat Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW.